Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhwat, silakan dibuka buku ta'bir halaman 34. Fi bahwi sholatis safar. Bahwi atau sholah artinya aula atau ruangan besar itu dinamakan bahun atau sholah. Di aula, as-safar aula keberangkatan, maksudnya adalah sebuah aula untuk orang bersiap-siap akan safar. Al-kalimatul jadidah wada'a yada'u wada'a yada'u wada'a fi'il madin, yada'u fi'il mudhari'. Fi'il amrnya sukun, ainnya sukun, artinya adalah meletakkan. Wada'a telah meletakkan, yada'u sedang atau akan meletakkan, letakkanlah. Al-mizan artinya timbangan, jadi benda untuk menimbang, timbangan, al-mizan. Al-wazn artinya adalah berat. Ini masdar ya, masdar. Wazana yazinu, masdar. Al-wazn beratnya. Jadi di sini menunjukkan arti berat. Az-zaid artinya tambahan. Dolar nama mata uang. Mala'a yamla'u imla. Mala'a yamla'u imla, fi'il madin, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Artinya adalah mengisi. Bitokoh itu kartu. Bitokoh kartu. Bahun atau sholah, aula atau lobby atau ruangan besar dinamakan ini. Ittajaha yattajihu artinya adalah menuju, jadi berjalan ke suatu tempat itu ittajaha. Seperti artinya dhahaba yadhhabu. Dakhil masuk, ini menunjukkan ismul fa'il, pelakunya. Jadi pelaku yang melakukan, dakhil yang masuk, maka orang yang masuk. Kharij orang yang keluar, karena ini dalam wazan ismul fa'il pelakunya. Surur senang atau bahagia, itu surur. Haqaib jamak dari haqibah. Haqaib itu jamak dari haqibah. Haqibatun memakai tak marbutoh, kalau disukun menjadi ha. Haqibah artinya adalah tas. Zahibun pergi atau menuju, ini untuk pelakunya, maka orang yang pergi. Kulun itu semua, artinya sama seperti jami'. Kulun atau jami' artinya seluruhnya atau semua. Oke, kita lanjut langsung ke al-hiwar, percakapan. Ada percakapan antara Mahmud dan al-muwazzaf. Al-muwazzaf artinya pegawai ya, atau karyawan. Itu al-muwazzaf. Mahmud, lau samahta. Lau samahta ini ta'bir, jadi ta'bir itu ungkapan yang menunjukkan kita meminta tolong. Kalau kita mau ngomong sama orang, kita mau minta tolong, lau samahta. Jadi seperti kalau bahasa kitanya, mohon maaf saya minta tolong, lau samahta. Ana zahibun ilar riyadhi. Ana saya, zahibun saya pergi ke Riyadh. Di sini maksudnya saya akan pergi ke Riyadh. Ana zahibun, saya orang yang pergi, saya orang yang akan pergi. Ini ungkapan
dalam bahasa Arab seperti ini. Saya, kalau bahasa Indonesianya diartikan, saya akan pergi ke Riyadh, ila Riyadh al-muwazzaf at-tazkirata wa jawaz as-safar min fadlik. Ini harusnya wa jawaz as-safari ya. At-tazkirah artinya tiket untuk masuk. Wa jawaz as-safar dan paspor min fadlik ini sama seperti lau samahta, jadi lebih untuk ungkapan meminta tolong. Min fadlik kita meminta tolong dia untuk mengeluarkan tiket dan paspor. Mahmud, tafaddol, silahkan. Tafaddol, silahkan. Tafaddol ini fi'il amr ya. Tafaddol ini adalah fi'il amr. Al-muwazzaf, karyawan atau pegawai. Aina haqaibuka, aina di mana tas-tasmu, di mana tas-tasmu. Ini bentuknya jamak, jadi artikannya juga dengan jamak. Mahmud, ma'i haqibatun wahidatun. Ma'i kalau kita artikannya plek ya, plek sama seperti di bahasa Arabnya di sisiku atau bersamaku, karena arti ma'a itu bersama. Di sini ya sukun merupakan dhamir yang bersambung dengan kata, menunjukkan kepemilikan. Ma'i bersamaku atau di sisiku. Haqibatun wahidatun, satu tas. Haqibah itu tas, wahidah satu. Tas satu kalau diartikan pleknya, tapi bahasa Indonesianya maksudnya adalah satu tas. Kenapa kok nggak wahidah haqibah? Ya nggak bisa, karena memang tabir ungkapan di bahasa Arabnya seperti ini susunannya. Ma'i, maka kalau bahasa Indonesianya kita artikan saya punya, aku di sisiku, saya memiliki, saya punya satu tas. Dia menyampaikan saya hanya ada satu tas, karena tadi muwazzafnya bertanyanya dengan jamak, aina haqaibuka, maka dia menjawab saya bersama saya cuma satu tas. Bahasa Indonesianya seperti itu. Al-muwazzaf, do'ha alal mizan. Do'ha, letakkanlah itu, bukan itu ya, letakkannya kalau diartikannya nya. Letakkanlah tas. Hak di sini baliknya ke haqibah. Do'ha, letakkanlah tas, asalnya tas, letakkanlah tas, letakkanlahnya kalau bahasa Arabnya ya, kalau diartikan pleknya. Tapi di sini ha itu kembalinya kemana? Ke haqibah. Do'ha, jadi apa yang diletakkan? Yang diletakkan adalah haqibah menggunakan dhamir ha, karena ha untuk muannas. Ini pelajaran sebelumnya. Alal mizani, di atas timbangan. Al mizan itu merupakan alat untuk menimbang. Al mizan, titik setelah menimbang maka muncullah beratnya berapa. Lalu muwazzaf menyampaikan al waznu zaidu, berat yang berlebih, karena kita kalau ke pesawat ya itu ada ukuran berat yang free, istilahnya free. Kalau ada tambahan maka bayar. Kalau ada tambahan maka dia bayar. Nah ini maksudnya berat tambahan. Jadi berat tambahan dari yang seharusnya digratiskan. Al-waznu zaid asyratu kilowatt, 10 kilo. Timbangan berat yang lebih berat lebihnya itu 10 kilo. Asyratu artinya 10, kilowatt kilo. Idfa bayarlah khamsina dolaran. Khamsina artinya 50, khamsina 50 dolaran, dolar. Bayarlah 50 dolar, karena
timbangan berat yang lebih dari seharusnya, yang lebih dari gratis tersebut harus dibayar. Dibayarnya berapa? $50. Mahmud, tafadhol, silahkan. Sambil memberikan uangnya, tafadhol, silahkan. Al-muwazzaf, wal ana imla bitaqatad dukhul. Wa itu dan, al-an sekarang, imla isilah, bitaqata kartu, ad-dukhul kartu untuk masuk. Jadi di situ ada kartu untuk masuk ke tempat di mana akan menuju tempat keberangkatan pesawat, kurang lebih seperti itu. Bitaqatad dukhul, kartu masuk, dia mengisi kartu masuk. Summa ittajih, ya, summa artinya kemudian, ittajih pergilah, menujulah, ini fi'il amr. Ittajaha itu fi'il madin, seperti yang di halaman 34 itu ada ya, ittajaha yattajihu. Ittajaha fi'il madin, yattajihu fi'il mudhari'. Fi'il amrnya ittajih. Fi'il amrnya ittajih. Summa menujulah, pergilah, ittajih ila bahwi atau sholah, ke aula atau lobi al-musafirin, lobi orang-orang musafirin. Al-musafirin ini adalah jamak muzakkar salim. Ya, antuna apa yang saya sampaikan mohon sambil ditulis. Jadi kalau bingung apa yang muzakkar salim, mungkin ada yang lupa, nanti bisa dilihat lagi bukunya atau mencari sumber lain. Al-musafirin artinya adalah orang-orang yang akan berangkat safar. Ini isim fa'il. Jadi kalau saya mengatakan isim fa'il itu adalah menunjukkan orang. Karena dalam bahasa Arab itu datang pola yang dimana pola tersebut untuk menunjukkan orang. Oh jadi orangnya seperti tadi zahid, maka orangnya yang pergi, menunjukkan orang, namanya isim fa'il. Al-musafirin itu isim fa'il yang berasal dari mufrad musafir, mufradnya musafir. Jamak mudzakkar salim musafirin atau musafirun. Di sini kita pakainya yang ya dan nun, musafirin, bukan musafirun. Mungkin ada yang bertanya kenapa kok nggak pakai yang musafirun. Itu pembahasan insya Allah di i'rab. Insya Allah biidznillah kita akan mempelajari itu. Ya, jadi di sini summa ittajih, kemudian menujulah, pergilah, ila ke aula orang-orang yang akan berangkat. Jadi di situ adalah orang-orang yang sudah siap berangkat. Al-musafirin menunjukkan isim fa'il. Ya, lanjut. Mahmudun fi dakhili bahwil jawazat. Mahmud fi di dakhil. Nah, dakhil di dalam. Nah, ini bisa juga diartikan dalam ya, fi dakhili bahwi aula al-jawazat itu artinya apa namanya tuh, paspor. Jadi tempat di mana di situ untuk mengecek paspor. Jadi Mahmud menuju berada di dalam aula tempat pengecekan paspor. Fi bahwil jawazat. Jawazat ini jamak dari jawaz. Ya, muwazzaful jawazat, pegawai paspor al-jawazat. Hal tasmahu bil jawazi wa biqaqatil mughadarah? Hal apakah, tasmahu kamu berkenan, tasmahu berkenan, kita mengartikannya berkenan, atau kamu membolehkan
arti pleknya ya, membolehkan. Jadi samaha yasmahu itu arti asalnya memperbolehkan, berkenan. Apakah kamu berkenan bil jawazi dengan paspor? Maksudnya adalah berkenan mengeluarkan paspor. Hal tasmahu bil jawazi wa artinya dan bil poqotil mughadaroh dan kartu di pokok itu kartu al-mughadaroh kartu keberangkatan. Mughadaroh artinya keberangkatan. Ini merupakan masdar. Mughadaroh masdar dari fi'il ghadaroh, go-nya panjang, ghadaroh yughadiru, go panjang, go-nya ada alif, ghain, alif, dal dan ro. Fi'il mudhari'nya yughadiru, yu, go, alif, da dan ro, yughadiru. Masdarnya mughadaroh. Jadi di sini muadzafnya meminta apakah kamu berkenan mengeluarkan paspor dan kartu keberangkatan. Tadi kan dia disuruh ngisi kartu ya untuk keberangkatan. Mahmud menjawab bikulli surur, dengan senang hati. Kita mengartikannya seperti itu, dengan senang hati. Jadi kalau ada kita mulai mempraktekkan takbir kita, takbir itu ungkapan. Misal ketemu orang atau anak meminta tolong sama kita atau meminta suatu hal, kita jawab bikulli surur, dengan senang hati. Itu bahasa Indonesianya. Bikulli surur. Muwaffaqul jawazat hasanan. Baiklah, hasanan, baiklah. Udkhul, masuklah. Ini fi'il amr. Udkhul fi'il amr ila bahwil mughadaroh, ke bahwi aula, keberangkatan, al mughadaroh, keberangkatan. Ya, jadi di sini dicek pasportnya, lalu dicek kartu masuknya. Setelah dicek maka udkhul, silakan masuk ke aula keberangkatan. Mahmud syukron ma'as salamah. Mahmud mengatakan terima kasih, syukron ma'as salamah. Ini ungkapan bahasa Arab juga. Kalau kita artikannya bahasa Arab ke Indonesianya, maka artinya bersama keselamatan. Kalau kita hati-hati ya, bahasa Indonesianya hati-hati, atau semoga engkau selamat. Kalau takbirnya takbir orang Arab, takbir itu artinya ungkapan ma'as salamah. Jadi di situ mengandung doa keselamatan juga. Baik, kita lanjutkan mulai ke tadribat, latihan. Awalan istami' wa raddid. Istami' dengarkanlah, wa raddid dan ulangilah. Ya. Nomor 1, ana ma'i haqaib. Nomor 1, ana ma'i haqaib. Ana, saya, ma'i maka memakainya dengan ya. Ma'i dengan ya sukun. Saya bersamaku, maksudnya adalah saya memiliki haqaib, tas. Haqaib itu jamak dari haqibatun. Ini ditulis ya akhwat, apa yang saya sampaikan mohon ditulis. Walaupun kayaknya sepele, tapi nanti ketika ujian itu mempengaruhi. Ya, menulis bisa mengingatkan kita, kalau kita lupa tinggal dibuka bukunya. Lalu nomor 2, nahnu ma'ana haqaib. Nahnu, kami, ma'ana memiliki, maka memakainya na. Ma'ana ini namanya dhamir yang bersambung dengan kata. Dia bersambung dengan kata, maka na. Nahnu ma'ana. Tidak boleh ma'anahnu, tidak boleh, itu salah. Jadi dia seperti ini bentuknya.
Bersama kami, kalau diartikan tekstualnya seperti itu. Kami memiliki hakoib, tas-tas. Ya. Jadi jangan lupa kalau nahnu ma'ana. Tidak boleh nahnu ma'anahnu atau ma'anahnu, tidak bisa. Memang seperti itu takbirnya ya. Ya baik, nomor 3. Anta ma'aka haqaib. Maka kalau dia anta maka ma'aka, memakai ka. Ma'aka. Nomor 4, anti ma'aki, memakai domir ki. Anti ma'aki. Nomor 5, antum ma'akum. Antum adalah kalian, bukan mereka ya. Mereka dengan kalian beda. Kalau kalian adalah orang yang sedang kita ajak bicara. Dan dia ada di hadapan kita bicara dengan dia. Maka ma'akum, antum ma'akum, memakainya kum. Nomor 6, antunna ma'akunna. Antunna, tadi ya yang antum itu kalian lebih dari 2. Jadi kalau lebih dari 2 untuk laki-laki maka antum, atau untuk laki-laki dan di situ ada perempuan, jadi campuran laki-laki dan perempuan. Kalau dicampur maka antum juga, atau laki-laki semua maka antum. Lebih dari 2, ingat ya, lebih dari 2. Nomor 6, antunna ma'akunna. Kalian, karena di sini baru untuk khusus perempuan, jadi perempuan semua, kalian lebih dari 2. Kalau dalam bahasa Arab kalian itu lebih dari 2. Pelajaran tentang mufrad, musanna dan jamak. Insya Allah antunna sudah pernah belajar karena kelas menengah ya. Kalau lupa boleh di googling lagi atau nyari di YouTube. Jadi karena kita memang di sini 6 bulan harus menyelesaikan buku ini, maka kita memang khusus untuk kelas yang memang udah pernah belajar basic, walaupun mungkin sedikit. Kalau lupa-lupa nggak apa-apa, wajar aja, bisa cari di sumber yang lain. Antunna ma'akunna, kalian lebih dari 2. Ma'akunna maka memakainya kunna. Kalau laki-lakinya kum, kalau perempuannya kunna. Haqaib, antunna ma'akunna haqaib. Nomor 7, huwa ma'ahu. Kalau huwa artinya dia, maka orangnya tidak kita ajak bicara, kita lagi membicarakan seseorang. Huwa dia, ma'ahu. Kalau huwa maka memakainya hu, domirnya hu, ma'ahu, huwa ma'ahu, dia bersamanya, haqaib, tas. Hiya ini dia untuk perempuan. Kalau huwa untuk dia laki-laki. Ma'aha, bersamanya atau dia punya. Kalau perempuan makanya ha. Sama seperti sebelumnya ya, kita udah belajar kalau perempuan maka memakainya ha. Kalau laki-laki hu. Nah, ini maksudnya di sini tentang bomir atau kata ganti. Hiya ma'aha haqaib, tas. Dia bersamanya tas. 9, hum ma'ahum haqaib. Hum ma'ahum, hum adalah mereka. Karena dia mereka maka orangnya tidak berada di depan kita. Berbeda dengan antum. Kalau antum orangnya sedang kita ajak bicara. Kalau hum mereka tidak ada di hadapan kita, bukan orang yang kita ajak bicara. Maka domirnya hum ma'ahum haqaib. Ya, kalau ini hum adalah mereka untuk lebih dari 2 orang. Nomor 10, hunna ma'ahunna haqaib. Hunna mereka untuk perempuan lebih dari 2. Kalau hunna untuk perempuan. Kalau campur perempuan laki-laki banyak, maka pakainya hum bukan hunna.
Kalau hunna khusus untuk perempuan. Ma'ahunna bersama mereka, haqaib tas-tas. Ya, barakallahu fikun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhwat, silahkan dibuka bukunya halaman 37. Halaman 37 buku ta'bir. Salisan ajib kama fin namuzaj. An-namuzaj contoh, ajib jawablah, kama seperti apa, fi di contoh. Contohnya, idfa khamsina dolaron. Idfa artinya bayarlah. Khamsina artinya adalah 50 dolaron, dolar. Maka kita mengartikannya bayarlah 50 dolar. Lalu yang di dalam kurung ishrin, maka tinggal diubah aja, idfa ishrina dolaron. Ya, nomor 1 salasin, maka idfa salasina dolaron. Ini langsung saja antuna isi di buku. Ya, tidak perlu dikumpulkan ke musyrifah karena hanya tinggal menyalin. Salasina artinya adalah 30. Silakan dicatat artinya. Salasina artinya adalah 30. Dari kata salas, lalu kita jamakkan menjadi jamak mudzakkar salim sehingga salasin, 30, yang asalnya 3 jadi 30 artinya. Lalu yang kedua, arba'ina artinya adalah 40. Maka bagaimana kita menjawab? Idfa arba'ina dolaron. Yang nomor 3, sittina artinya adalah 60. Maka idfa sittina dolaron. Nomor 4, samanina artinya adalah 80. Idfa samanina dolaron. Nomor 5, sab'ina artinya adalah 70. Maka idfa sab'ina dolaron. Nomor 6, tis'ina artinya adalah 90. Idfa tis'ina dolaron. Nomor 7, khamsina artinya 50. Khamsina 50 telah berlalu ya mufradatnya. Idfa khamsina dolaron. Nah, ini silakan antuna catat sendiri di buku. Kalau bisa sambil diartikan ya. Ini tidak perlu dikumpulkan ke musyrifahnya, hanya untuk belajar sendiri. Dan jangan lupa mufradatnya dihafalkan. Ya, rabi'an, yang keempat, ajib kama fin namuzaj. Jawablah seperti apa yang dicontoh. Contohnya, ma'i khamsuna riyalan. Riyalan artinya ada real. Ma'i telah berlalu ya pembahasan tentang ma'i. Jadi kalau ma'i kita bisa mengartikannya saya punya atau di sisiku. Di sisiku, maka di sisiku artinya saya punya. Khamsuna. Nah, di sini pakainya khamsuna. Khamsuna sama seperti khamsina, artinya sama. Khamsuna itu 50, khamsina juga 50. Tapi di sini pakainya waw. Kenapa kok begitu? Diikuti aja dulu pembahasan lebih detailnya, insya Allah nanti kita bahas. Jadi dalam angka ini bisa dia dipakai waw, bisa pakai ya. Salasuna, arba'una, dan seterusnya. Hanya saja peletakannya kapan pakai huruf ya, kapan memakai huruf waw.
Ma'i khamsuna riyalan. Di sisiku ada 50 real. Ishrun, sekarang ishrun. Ma'i ishruna riyalan. Di sisiku ada 20. Ishrun artinya 20. Artinya sama seperti ishrin yang memakai huruf ya. Lalu kita lanjut ya ke soalnya, langsung ke soal. Ini juga sama, tidak perlu dikumpulkan ke musyrifahnya. Tis'un artinya sama seperti tis'in, yaitu 90. Bagaimana kita menulisnya? Ma'i tis'una riyalan. Ya, nomor 2 samanuna artinya sama seperti samanina, 80. Ma'i samanuna riyalan. Nomor 3 sab'una, sama artinya seperti sab'ina. Maka ma'i sab'una riyalan. Nomor 4 sittuna, artinya 60, sama ya seperti sittin. Ma'i sittuna riyalan. Nomor 5 arba'un, artinya 40. Ma'i arba'una riyalan. Nomor 6 salasuna, 30. Ma'i salasuna riyalan. Nomor 7 khamsuna. Ma'i khamsuna riyalan. Nah, ini dalam penggunaannya. Jadi untuk angka puluhan ini bisa memakai ya atau memakai waw. Ishrina atau ishruna, salasuna atau salasina, dan seterusnya. Hanya saja kapan pakai ya dan kapan pakai waw itu pembahasan tentang i'rab. Insyaallah biiznillah kita akan mempelajarinya di pertemuan yang setelahnya. Ya baik, jangan lupa dicatat ya. Mohon maaf, maksudnya dikerjakan sendiri di buku tulis. Khamisan, ajib kama fin namudhaj. Jawablah seperti apa yang dicontoh. An-namudhaj, contohnya di sini di sebelah kiri ada tulisan ana strip 50 strip riyalan. Nah, yang diminta kita disuruh nulis sesuai apa yang di dalam kurung. Di sini ana, maka ma'i ya, maka ma'i. Ini namanya adalah kata ganti atau dhamir yang bersambung dengan kata sebelumnya. Asalnya itu ma'a dan huruf ya sukun. Maka ma'i, karena digabungkan. Ini yang dinamakan dhamir muttasil, kata ganti yang bersambung dengan kata sebelumnya. Tidak apa-apa, tidak perlu dihafalkan istilahnya. Yang penting kita memahami apa yang di buku yang sedang kita pelajari ini. Lalu di bawahnya nahnu strip 70 strip riyalan. Ya, maka kita atas tadi belum selesai ya. Yang ana ma'i, coba lihat 50 apa bahasa Arabnya? Khamsuna, maka pakai khamsuna. Ingat ya, setelah ma'i itu angkanya yang pakai waw, bukan khamsina, bukan, tapi yang pakai waw. Penjelasan detailnya nanti ya, nggak apa-apa, nggak usah dibingungin dulu. Lalu yang bawah, nahnu strip 70 strip riyalan. Nahnu, bagaimana kalau nahnu? Maka ma'ana. Di sisi kami 70 apa bahasa Arabnya? Sab'una. Di sisi kami ada 70 riyalan. Nah, di sini silakan akhwat dikerjakan dari nomor 1 sampai nomor 6. Ada anta, lalu 20 dan riyalan. Maka bagaimana anta bentuk dari ma'anya? Ma'i atau ma'ana atau seterusnya.
Ya, mohon dihafalkan tentang kata ganti ini, kata ganti yang bersambung dengan kata sebelumnya. Ya, baik. Kita lanjut ke sadisan. Istami' wa raddid. Dengarkanlah dan ulangilah. Yang alif. Nomor 1. Ana zahibun ilar riyadhi. Ana, saya, zahibun. Zahibun artinya pergi. Jadi di sini dia memakai ismul fa'il sebagai pelaku. Zahibun itu artinya pelakunya. Saya orang yang pergi. Kalau diartikan pelaknya seperti itu. Saya orang yang pergi ilar Riyadh, ke Riyadh. Nomor 2. Ana qadimun min Pakistan. Ana, saya, qadimun artinya datang. Jadi saya adalah orang yang datang karena di sini ismul fa'il. Dan ana di sini adalah laki-laki. Jadi ana itu orang tersebut adalah laki-laki. Kalau perempuan pakai ta marbutoh ya, pakai ta marbutoh. Ana qadimatun. Ana qadimah, kalau disukunkan menjadi ha. Qadimah kalau itu perempuan. Kalau perempuan, tapi di sini laki-laki. Contohnya laki-laki. Saya orang yang datang atau orang yang sampai min Pakistan, dari negara Pakistan. Nomor 3. Ana aidun ilas sakan. Saya orang yang pulang. Aid itu pulang, tapi di sini menunjukkan zat orangnya. Jadi dia lagi bilang maksud diri dia, saya orang yang pulang. Saya orang yang pulang ilas sakan, ke sakan. Sakan itu rumah atau bisa diartikan asrama. Boleh sakan diartikan asrama. Nomor 4. Ana kharijun minal fasli. Ana, saya, kharijun orang yang keluar, minal fasli dari kelas. Al-fasl itu artinya kelas. Nomor 5. Ana jalisun alal kursi. Saya jalisun duduk. Saya orang yang duduk. Saya orang yang duduk alal kursi, di atas kursi. Ya, ini nah sekarang yang ba. Sekarang yang ba. Nah, yang ba ini kita akan mengulas tentang maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Insyaallah antunna pernah mendengar maf'ulun bih ya, karena kelas menengah. Maf'ulun bih saya mengulang apa yang telah antuna pernah pelajari sebelumnya di tempat lain atau bersama orang lain. Maf'ulun bih adalah objek. Kalau bahasa Indonesianya itu objek. Objek itu apa definisinya? Yang terletak setelah kata kerja atau yang dikenai pekerjaan, itu objek. Contoh dalam bahasa Indonesianya, saya makan nasi. Makan nasi sebagai objek. Dalam bahasa Arab, objek itu adalah maf'ulun bih. Saya minum susu, maka susu ini maf'ulun bih. Saya masak sayur, maka sayur sebagai maf'ulun bih. Ya, saya meletakkan tas, maka tas sebagai maf'ulun bih. Ini yang dinamakan maf'ulun bih. Dan ya, ini dicatat penting sekali, yang sudah tahu menjadi maklumat. Maf'ulun bih itu kedudukannya dia itu nasab. Jadi dalam bahasa Arab itu ada i'rab. I'rab itu adalah kedudukan harokat. Ada yang kapan kita pakai harokat fathah, kapan kita pakai harokat dhammah, kapan kita pakai harokat kasroh. Ini pembahasannya di ilmu i'rab. Jadi perubahan harokat tentang ilmu nahwu. Ya, dan itu di i'rab, ilmu nahwu, tapi itu di bab i'rab. Di sini kita akan sedikit kenalan. Dan maf'ulun bih itu adalah posisinya, i'rabnya adalah nasab. Nasab itu apa sih? Nah, nasab itu adalah suatu bentuk ya, bentuk harokat.
Nasab, salah satu tanda nasab asalnya adalah fathah. Nasab salah satu tandanya itu adalah fathah. Ya, saya ulangi. Nasab itu salah satu tandanya adalah dengan fathah. Makanya kita sering mendengar ya, akulul aruzza menjadi fathah, aruzza za. Ini yang dinamakan maf'ulun bih, kedudukan dia sebagai nasab. Salah satu tanda nasab adalah dengan fathah, dan ini yang sering. Ada dengan tanda-tanda yang lain, dan ini hanya khusus aja. Nanti akan kita pelajari lebih detailnya. Di sini ternyata sudah mulai dibahas. Ya baik yang Mbak. Nomor 1, ana dafi'un ar-riyalati. Ana dafi'un, di sini dafi'un, saya orang yang membayar ar-riyalat. Nah, di sini posisi dafi'un itu seperti fi'il. Seperti fi'il. Ya. Jadi, dia memang ismun fa'il, tapi dia beramal amalan fi'il. Indahnya bahasa Arab gitu, Masya Allah, luar biasa. Gak apa-apa, nikmatin aja ya, insya Allah bisa. Saya juga dulu pernah merasakan kesulitan seperti yang apa Antun rasakan. Kita semua sama-sama pernah merasakan kesulitan belajar bahasa Arab. Jadi gak apa-apa, nikmatin aja. Kalau susah gak apa-apa ya. Di sini boleh dicatat, dafi'un ini merupakan ismul fa'il. Ismul fa'il. Tapi dia beramalan amalan fi'il. Dia beramal amalan fi'il. Ya. Oke, insya Allah paham, beramal amalan fi'il. Maka kata setelahnya dia berlaku sebagai maf'ulun bih. Dia sebagai objek jika dia memang membutuhkan objek. Karena tidak semuanya itu membutuhkan objek. Seperti saya duduk di atas kursi. Di atas kursi itu bukan objek ya Ummahat, bukan, hanya keterangan aja. Duduk, kata duduk tidak membutuhkan objek. Ada fi'il yang membutuhkan objek. Jadi, dan ada juga fi'il yang tidak membutuhkan objek. Di sini yang Mbak adalah fi'il yang membutuhkan objek. Oleh sebab itu, dafi'un ar-riyalati. Maka ar-riyalati ini sebagai maf'ulun bih. Karena kalau kita artikan, saya membayar banyak real. Karena di sini jamak riyalat. Riyalat ini jamak. Saya membayar banyak real. Ar-riyalat sebagai maf'ulun bih. Karena kalau kita ubah menjadi fi'il, maka menjadi ana adfa'u. Dafi'unnya diubah menjadi fi'il. Ana adfa'ur riyalati. Kenapa ya kok di sini dia kasroh? Kan tadi dibilangin salah satu tanda nasab itu fathah. Nah, di sini ar-riyalat ini adalah jamak muannas salim. Insya Allah nanti saya buat pembahasan khusus ya tentang nasab ini. Ar-riyalat itu adalah jamak muannas salim. Salah satu tanda nasab jamak muannas salim adalah dengan kasroh. Karena jamak muannas salim tidak ada fathah. Muslimatun atau muslimatin, riyalatun atau riyalatin. Ya, diulang lagi pelajaran sebelumnya, bukan pelajaran diri saya ya, maksudnya Antuna yang pernah belajar bahasa di tempat lain, karena di sini untuk kelas menengah. Insya Allah pernah belajar tentang jamak muannas salim. Dibuka lagi kalau lupa. Bentuk jamak muannas salim itu adalah dengan ditambahi alif dan ta yang dhammah atau alif dan ta yang kasroh. Karena dia maf'ulun bih, maka bentuk nasab dari
Jamak muannats salim adalah dengan kasroh. Jadi di sini dia dengan kasroh. Ana dafi'un ar-riyalat. Ar-riyalat sebagai maf'ulun bih. Yang nomor 2, ana hajizun al-makana. Saya memesan atau menyiapkan. Saya kalau diartikannya ya secara plek dia adalah ism fa'il, pelaku. Saya adalah orang yang memesan al-makan. Al-makan artinya tempat. Tapi di sini al-makana ini sebagai maf'ulun bih, sebagai objek. Sebagaimana kalau kita ubah hajiz menjadi fi'ilnya. Ana ahjizu. Kita ubah, bisa diubah hajizun diubah jadi fi'il, boleh-boleh aja. Ana ahjizu al-makana. Ya, maka al-makana sebagai maf'ulun bih. Ana hajizun al-makana. Saya memesan tempat. Al-makana sebagai maf'ulun bih. Karena hajizun itu adalah isim fa'il yang beramalan amalan fi'ilnya. Mungkin ini beberapa dari antuna merupakan maklumat baru ya, jadi dicatat. Jadi isim fa'il itu bisa beramal amalan fi'ilnya ya. Jadi kata setelahnya itu merupakan objek dia, kecuali fi'il yang tidak membutuhkan objek, seperti yang di bagian alif atau hamzah yang tadi kita baca, ana zahibun ila riyadhi dan seterusnya, itu dia tidak membutuhkan objek. Tidak membutuhkan objek. Jadi setelahnya bukan objek ya, hanya keterangan saja. Lalu nomor 3, ana dakhilun as-salata. Ana dakhilun, saya orang yang masuk aula, masuk aula. Maka as-salata, mohon maaf yang betul, as-salata. As-salah itu aula ya, aula. Saya orang yang masuk aula, maka as-salata sebagai maf'ulun bih, karena dia oleh sebab itu dia menjadi fathah. Menjadi fathah. Salah satu tanda nasab adalah dengan fathah, dan ini yang sering. Nomor 4, ana wadi'un al-haqibata. Saya orang yang meletakkan tas. Al-haqibah, maka dia menjadi fathah karena dia maf'ulun bih dari wadi'. Wadi'un itu adalah isim fa'il yang beramalan amalan fi'ilnya. Karena fi'il itu setelahnya maf'ulun bih, maka dia jadi maf'ulun bih haqibahnya. Itu maksudnya. Nomor 5, ana katibun al-bitaqata. Saya orang yang menulis kartu. Karena katibun ini adalah isim fa'il yang beramalan fi'ilnya, maka dia menasabkan maf'ulun bih. Jangan lupa nasab itu ada sebuah istilah dalam i'rab. I'rab itu adalah perubahan harokat-harokat. Ya i'rab ya kurang lebih seperti itu mengartikannya. Jadi tentang perubahan harokat-harokat akhir. Nah, namanya nasab. Jadi maf'ulun bih itu harus nasab. Salah satu tanda nasab itu dengan fathah. Ya, ada yang dengan kasroh seperti tadi jamak muannats salim itu dengan kasroh. Ya, ada, silakan antuna kalau bingung tanyain aja ya. Ya, dari kesimpulannya bahwa yang istami' wa raddid ya kita pelajari ini ada yang hamzah, ada yang ba. Adapun yang hamzah ini adalah isim fa'il yang dimana fi'ilnya itu tidak membutuhkan objek. Oleh sebab itu setelahnya enggak ada objek ya, hanya keterangan saja. Berbeda dengan yang ba. Adapun yang ba ini adalah fi'il, yang ba adalah isim fa'il. Harap dibiasakan istilahnya ya, isim fa'il artinya adalah pelaku yang melakukan. Isim fa'il yang dimana dia beramalan
amalan fi'ilnya. Karena dia beramal amalan fi'ilnya, maka dia menasabkan maf'ulun bih. Ya, menasabkan maf'ulun bih. Dan yang bagian ba ini adalah fi'il yang membutuhkan maf'ulun bih. Karena ada fi'il yang tidak membutuhkan maf'ulun bih, yang ba membutuhkan, maka dia menasabkan maf'ulun bih. Ya. Nah, jadi ada satu poin lagi, kesimpulannya bahwa fi'il atau kata kerja itu ada yang tidak membutuhkan objek, ada yang tidak membutuhkan objek, dan ada yang membutuhkan objek. Kalau bahasa Indonesianya gini aja singkatnya. Saya pergi ke pasar. Maf'ul bihnya mana? Objeknya mana? Nggak ada. Ya, ke pasar itu adalah keterangan, bukan objek, bukan keterangan. Sama seperti di sini yang nomor 1 bagian hamzah, ana zahibun ila riyadh. Maka zahibun itu tidak membutuhkan objek. Oleh sebab itu setelahnya itu ila riyadh, ke Riyadh. Ya, beda lagi dengan saya menulis buku, maka buku sebagai objek. Nah, ini dinamakan fi'il yang membutuhkan objek. Jadi gak jauh beda dengan bahasa Indonesia. Ya, barakallahu fikun. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Jika ada yang ditanyakan silahkan, dan jangan lupa apa-apa yang saya tolong dicatat, terus diulang-ulang sendiri, diulang terus, karena pengalaman saya seperti itu ya. Saya dulu basicnya SMA, jadi bahasa Arab itu nol, sama sekali nggak tahu. Jadi ketika saya alhamdulillah binikmati hitatimus sholihat, keterima di Lipia, maka itu saya benar-benar ngejar banget ya, ngejar banget dengan buku yang seperti Antuna pegang sekarang. Dan di Lipia itu nggak cuma buku ini aja, sama Durus Min Quran, ada buku yang lain ya. Dan itu ya udah, jadi kuncinya adalah pengalaman saya adalah terus ditekunin, jadi dibaca lagi, lalu penjelasan dari saya diulang-ulang lagi kalau masih bingung, dicatat semuanya, dicatat lalu dipahami betul-betul apa yang saya sampaikan. Kalau ternyata masih nggak ngerti, mungkin dari cara saya mengajar yang kurang, maka ditanyakan ya, atau bisa kritik dan sarannya saya terima sekali untuk kebaikan kelas kita. Ya, barakallahu fikunna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhwat, halaman 39 bagian yang sabi'an. Hawwilil jumal al-atiyata kama fil namudaj. Ubahlah kalimat-kalimat di bawah ini seperti apa yang dicontoh. Contohnya apa? Ana zahabtu. Itu tentang tasrif yang di halaman 18 ya. Jadi tasrif di halaman 18 itu nggak boleh Antuna lupain. Itu pasti bakal kepake seterusnya seumur hidup. Antuna baca buku Arab itu pasti ada. Jadi nggak boleh dilupain, karena itu kaidah perubahan kata kerja. Ana zahabtu. Karena ana adalah saya, maka memakai ta yang dhammah. Zahabtu. Kalau qoro'a bagaimana? Qara'tu. Kalau kataba, katabtu, dan seterusnya. Maka disuruh ubah menjadi ismul fa'ilnya. Kita di sini tadribat kita tentang isim fa'il. Isim fa'il itu pelaku. Maka diubah menjadi ana zahibun. Saya orang yang pergi. Jadi dalam bahasa Arab, isim fa'il itu memang beramal amalan fi'ilnya. Dia beramal amal fi'ilnya. Saya, kalau bahasa Indonesianya ya, saya meminum susu. Maka kita memakai kata kerja. Atau kita bilang saya orang yang minum susu. Nah, di sini maknanya sama aja, sama-sama minum susu. Seperti bahasa Arab pun begitu. Maka ana zahabtu, saya pergi.
telah pergi karena lampau ya, fi'il madin itu lampau. Ini adalah fi'il madin. Maka kita ubah menjadi isim fa'il, ana zahibun. Yang nomor 1, ana katabtu, silahkan diubah ke isim fa'ilnya. Mudah sekali, hanya tinggal nyontek yang atas, mudah ya. Ana katabtu, saya telah menulis, maka diubah isim fa'ilnya. Sampai nomor 6 ya. Oh, sampai nomor 9 di halaman 40-nya juga ada. Lalu yang samina, imla'il faraghat, imla artinya isilah. Al faraghat itu artinya yang kosong-kosong atau titik-titik. Fil jumalil atiyah, di kalimat-kalimat berikut ini, bikhtiyaril kalimatil munasibati mimma yali, dengan memilih kata-kata yang munasib itu yang cocok, mimma yali, seperti apa yang di bawah ini. Jadi kayak ngerjain soal aja, soal bahasa Indonesia. Ada pilihan, lalu soalnya kita jawab dengan mengambil jawabannya itu dari pilihannya. Ya, di sini ada kata surur, ittajaha, samahta, al-mizan, dan mala'a. Di sini ada 5 nomor, silakan. Wada'al musafirul haqibata ala, cari tuh di 5 kata yang di atas mana yang cocok. Silakan dikerjakan. Barakallahu fikunna.